Malam Bayu ya. Ya. Halo Bayu, bisa dengar suara aku Bayu? Bisa Kak? Bisa ya, aman ya. Iya, Kabarnya Bayu gimana hari ini? ya sehat Kak? Sehat ya? Oke, Iya. alhamdulillah. Aku langsung mulai aja gimana Bayu? Bisa Kak? Bisa ya? Iya. eh nih. Jadi hari ini topik kita itu bahas ini, the maze game using classes. Nah, sebelum aku lanjut nih, tahu nggak maze itu apa? Ya, maze itu kayak apa namanya? Eh, di labirin. Labirin, betul. Jadi, kita akan bikin game labirin, tapi kita terapin pakai kelas. Nah, jadi game labirin yang akan kita buat seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Our goal for the next lessons is to develop a maze game. Nah, during the development process, you will get acquainted with the basic game mechanics ya. Sprite, movement, gerakan, sprite collision ya, tabrakan. Terus shooting, tembakan ya. Tadi kalau Bayu sempat lihat ini ada tembakan. Nah, nah, itu tembakan. Oke. Nah, ini skip aja. Kalau ini stage of work on a project, jadi ini adalah stage secara apa sih namanya general. Ya, seperti biasa lah. Jadi, eh, sebelum kita bikin program, ya, kita nggak langsung bikin program gitu ya. Kita harus tahu ide yang akan kita buat apa, terus nanti perencanaan, terus baru nih, kita prototype eh, development ya, pengembangan. Nah, nanti nggak lupa juga ini, kayak testing, di presentation, ya, sama ini nanti kayak apa sih, revisi-revisian kayak gitulah. Itu udah general kayak gitu sih bikin coding. Nggak mungkin kita sekali bikin langsung bagus jadi. Pasti ada revisian dan pasti kita coba-coba dulu gitu. Nah, oke ini skip aja, ini skip aja, ini skip aja, oke. Nah, ini jadi useful sites with pictures and icons ya. Sites that can be useful when searching for image ya. Nah, ini ada beberapa referensi untuk cari gambar gratis. Ya, kenapa ini dibahas? Karena nanti kan ada kayak gambar-gambar gini nih, ya kan? Ada gambar-gambar seperti ini. Barangkali Bayu pengen pakai gambar yang lain. Kalau kita sekarang gambar sendiri, kan pasti lama ya. Nah, jadi nanti kita pakai gambar yang udah jadi aja, gitu. Ya, oke, next. Ini skip aja. Ini apa ini? Oh ya itu apa download gambar. Terus juga, nah perlu diperhatikan lagi kalau eh pilih gambar itu the image should not have a background ya. Make sure gambarnya nggak ada backgroundnya ya. Takutnya nanti pilih pigment seperti ini. Nah, taunya kita backgroundnya transparan, tapi pas ditempel jadinya putih. Kan aneh gitu nanti, ya kan? Backgroundnya sini putih. Atau ini monsternya dia jalan sambil bawa putih-putih kayak gitu kan lucu ya. Jadi make sure backgroundnya transparan ya, transparan. Biar nanti apa movementnya bagus gitu ya. Nah, should be in PNG format. Kalau pakai JPG jelas nggak bisa. JPG dia backgroundnya pasti putih atau warna gitulah. Nggak mungkin dia transparan. Terus record the availability of a license ya. Ada perizinan ya. Jangan asal comot gambar di Google, tahu-tahu itu gambarnya ada hak cipta. Nah, itu hati-hati. Nah, ini license ada dua ya, non komersial atau yang berbayar gitu juga ada. Nah, ini bisa baik cek seperti ini. Cara ngecek license gambar. Nah, dari Google Image, nah ada Wikimedia kayak gitu. Ada resource-nya, ada sumber. Oke, kita telah diskusi eh, organization issues ya untuk persiapan kerja. Nah, sekarang kita mulai untuk planning. Nah,
Oke. Planning seperti biasa, ya, seperti kemarin-kemarin, sebelum kita mulai coding, nah, alangkah baiknya kalau kita bikin mind map-nya dulu sama daftar checklist, ya. Nah, a mind map is a tool untuk visualisasi, ya, untuk visualisasi, ya, seperti biasa lah ya, yang bercabang-cabang. Oke. Nah, ini komponennya, ya. Ada beberapa sprite, ya, monster, Pac-Man, dinding, shooter, ya, tembakan, peluru. Nah, ini sprite-nya. Terus juga functionality, ya, game loop. Game itu dia looping terus, ya kan? Nah, gerakan. Nah, gerakan di sini ada player, gerakin player pakai arrow key, ya. Enemy dia geraknya otomatis. Nah, collision ini ada beberapa collision, ya. Contoh misal dinding sama player. Nah, kalau player nanti nabrak dinding berarti dia boleh tembus. Nah, contoh lagi kalau misalnya final sprite sama player. Jadi kalau player kena Pac-Man berarti dia menang gitu. Terus ini dinding sama tembakan dan lain-lain. Kalau ada tembakan, kita nembak dinding pasti nggak tembus gitu. Oke, nah untuk mind map-nya ini udah disediakan. Ya kurang lebih seperti ini lah Bayu ya. Bentar aku screenshot biar nanti ini bisa jadi patokan Bayu untuk bikin mind map. Bentar, aku screenshot. Oke, aku kirim ke chat. Oke. Oh sorry, ya. Nah jadi coba Bayu bikin di sini two dimension games. Yang nomor lesson 2 nomor 3. Lesson 2 nomor 3 ya. Di sini. Bukan, bukan, bukan. Sorry, sorry. Bukan nomor 3 berarti nomor 4 ya. Nah, di sini ya. Oke, aku izin stop share. Oke, silakan share screen aja, Bayu. Bikin mind map. Udah aku share di meeting chat. Suara aku putus-putus nggak, Bayu? Agak memang nge-lag kayaknya. Oh, di tempatku apa di tempatnya Bayu ya? Di tempatku aman kayaknya. Bayu kayaknya. Hmm. Tapi tadi aku explain materials itu nggak Lancar. kayak. Ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti kalau masih ada yang bingung, tanyain aja nggak apa-apa. Oke, Kak.
Ya sudah. Udah. Oke, coba disimpan. Oke, aku izin stop share kalau gitu. Kalau dari mind map-nya, Bayu bingung nggak? Enggak sih, udah ada penjelasannya di ini mind mapnya. Oke, 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 yuk. Aku izin stop share. Aku lanjut share screen lagi. Nah, nah, oke. Mana tadi? Ah, ini. Oke. Nah, the project map ya, mind map tadi itu membantu ya, helps to get a general understanding of the project ya. Gambaran umum ya, nggak yang spesifik. Tapi ya apa-apa ya. Meskipun general, tapi seenggaknya kita paham, oh ini kita mau bikin apa sih seperti itu. Nah, sekarang, what are the stage of the project that we already know how to do and can do today? Nah, sebenarnya kemarin, enggak kemarin sih minggu lalu kita itu ya sempat ada telat ya, waktunya sejam kurang kalau nggak salah ya. Kita cuma udah berhasil bikin scene-nya aja, polosan, tapi nggak apa-apa ya. Nanti kita akan coba praktekkan di hari ini. Ya, oke, bersamaan nanti kalau ada waktu nampilin sprite-nya atau sejenisnya lah, nggak apa-apa. Oke, nah ini. eh the main window of the game and the game loop. Nah, yang pertama kita nyambungin PyGame modul, ya, import PyGame, terus kemudian kita bikin scene 700 kali 500, kemudian eh, buat window name. Nah, terus ini juga jangan lupa di while true ya. Jadi game itu dia kan running terus tuh, ya kan? Jadi ini runnya aku set true. Nah, time delay. Nah, ini juga eh PyGame display update ya, yang ini yang terakhir. Terus ini itu event kalau misalnya kita klik close di pojok kanan atas berarti runnya nanti kita ganti false biar nanti gamenya nggak close gitu. Nah ini ya, ini silakan diketik. Aku screenshot. Hmm. Oke, aku izin stop share. Nah kalau ini Bayu nanti bukannya pakai VS Code. Kemarin sempat install VS Code kan? Ya. Ya, coba ini share screen tapi ngerjainnya lewat VS Code. Oke. Kamu buka VS Code, terus buka lesson 2 nomor 3. Bentar, tunggu dulu. Ya, nanti dia tampil window. Nah, ini. Eh, Empat lagi. Nomor 3. Hmm. Tadi dipilih yes apa no? Enggak. Nah, di terus aja. Eh,
Buka satu aja, Bayu. Tetap kebuka ya. Kalau gitu ini aja yang di close. Nah, oke. Oke, yang nomor tiga. Lesson 2 nomor tiga. Oke, yang tadi aku screenshot. Silahkan diketik. My Mas, game. mas, From boleh my gitu ya. game. Ya, coba running. Terus checking bener atau salah. Kalau salah, salahnya di mana? Hmm. Ya, coba teliti.
Biasanya yang ada kayak underline-nya itu yang bermasalah ya. Tapi nggak semua sih, nggak semua. Hmm. Jadi ini mungkin ya. Coba di running aja. Nah, Oh ya. ya ya, sip. Oke, di close juga aman. Oke, aku coba checking ya, checking random. Ini dipakai buat apa sih baris dua? Apa namanya ukuran window-nya? Ukuran window. Terus kalau ini baris 7 sampai 9 dipakai buat apa? Itu apa namanya? Tabnya muncul sama ini untuk apa namanya? Close-nya. Jadi kalau kita klik close di pojok kanan atas window-nya, berarti run-nya jadi false. Run kan tadi isinya true. Nah, kalau run-nya jadi false berarti udah selesai, udah nge-close. Gitu. Ini buat update tampilannya. Ya, jadi kalau nanti dia true, dia akan update tampilannya terus. Oke, aku lanjut, aku izin stop share. Ya, aku share screen lagi. Oke, nah nih game objek dinding. Ya, ini kita bisa pakai. The main game object are created as instances of classes inside the program. Nah, untuk dinding kita akan membuat game sprites class. Ya, the child class from the built-in sprite.sprite class. Jadi nanti game sprite itu dia kelas anak. Orang tuanya siapa? Ini sprite.sprite. Nah, which will allow you to create wall instances. Let's have the walls be set as pictures in our game. Yuk, kita bikin dinding sebagai picture di game kita. Nah, ini. Jadi nanti kita bikin kelas game sprite. Orang tuanya nanti apa disebutin tadi sprite.sprite. Nah, ini konstruktornya. Nanti isinya itu dia buat manggil superclass konstruktor, bikin scene object. Terus ini kalau mau bikin apa ini? The rectangle with the picture is inscribed into. Ya. Nah, terus nanti yang metode kedua kita pakai reset. Ya. Kodenya overall kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini pas kita bikin instance, bikin objek, nah kita manggil kelas game sprite. Dinding, dinding ini 80 itu sebagai lebarnya, 180 itu adalah tingginya, dua ini adalah koordinat. Aku ingetin lagi, kalau di Pygame, koordinat itu kita mulainya dari kiri atas, bukan dari koordinat kayak matematik ya, mulai dari tengah, ya bukan. Kalau di Pygame kita mulai koordinat 00 itu di pojok kiri atas seperti itu. Oke. Ini bisa diketik dulu sih, nggak apa-apa. Nih, aku screenshot. Aku kirim ke chat. Hmm. Yuk, Ya. Bayu, share screen lagi, nggak apa-apa. Sama di nomor 3. Di nomor 3. Mm-mm. Itu posisinya nanti di taruh mana ya? Boleh di situ boleh ya. Di baris 4 nggak apa-apa. Oke. Nah,
Ya, udah. Coba di running, bisa nggak? Hmm. Oh iya, game apa file gambarnya belum ada ya? Iya Bentar, belum. aku cariin. Order with Drive Google. Ah ini, temu. Nih, aku kirimin link Google Drive. Itu ada kumpulan gambar yang kita pakai buat project ini, bikin maze. Nah, itu Hmm. coba silakan di-download semua. Bisa cara downloadnya. Bisa. Daripada satu-satu bentar-bentar. Di sini ini ada reference solution. Mm-mm. Coba cancel dulu, cancel dulu. Nah, ini ya reference solution. Nah, itu download langsung jadi satu. Ah, oke. Sudah masuk? Hmm. Udah harusnya. Di mana? Nah, oh Oh, baru masuk. iya. Oke. Nah, coba dicek dulu. Oh, game over aja ya. Iya. Hmm. Yang diklik tadi, apa sih namanya? Semuanya, reference solution dari eh oh, satu ya. Nah, itu maksud aku. Reference solution, diekstrak aja semua. Klik kanan, ekstrak. Nah, oke, foldernya buka. Oke, nanti di drag aja semua, ninggal ini ya. Ninggal lesson satu. Caranya gini, VS Code-nya kamu buka, tapi jangan full screen ya, separuhan. Separuh, gitu. Hmm. Sini VS Code, sini window ini, gitu. Kiri kanan. Nanti tinggal diseret, bawa ke VS Code. Ya, di sini Iya. sini coba buka. Nah, diseret taruh sini ya. Kalau tadi seret, bawa ke sini. Di drag and drop. Nah, oke. Sip. Coba mulai. Ini kan file utama kita ya, jangan dihapus. Ini Ah, codingan kita. Ini codingan kita, jangan dihapus. ya. Nah, ya. Udah coba dijalani. Ini diubah dulu namanya. Mana? Ini belum kamu isi. Iya. Dinding. Di platform. Platform yang V2 kayaknya. Platform 2 underscore V. Vertikal. Oke. Ya, coba Hmm. diperbaiki.
Hmm, coba diperbaiki. Gimana? Nemu nggak? Eh, enggak juga sih kayaknya. Oke, coba kamu cek baris 4. Kira-kira apa yang salah dari baris 4? Eh, oh iya, ini bukan FOMO. Heeh. Ah, masih. Oke, sekarang coba kamu cek eh baris 4 sama 5. Kamu checking. Kamu compare baris 4 sama 5. Apa yang salah? Ah, Oke. Itu merujuk ke image.load picture, ya kan? Picture-nya dapat dari platform 2 underscore v. Padahal di situ ada extension PNG. Lupa kamu tulis. PO, PO. Ya, ya, coba running lagi. Nah, dia item ya. Dia item karena kita belum tampilin dindingnya. Berarti kalau mau nampilin, kita panggil metode reset, ya kan? Yuk, di close aja. Nah, kita perlu nampilin ini ya, pakai reset. Berarti sebelum display update, sebelum kamu update view-nya, nah, kamu harus tulis wall1 dot reset di sini. Setelah baris 19. Pokoknya sebelum display update. Nah, berarti wall1 dot reset. Mhm. Nah, wall 1-nya ngikutin ini. Ngikutin variabelnya. Dot reset, dia cukup kurung buka kurung tutup. Parentesis seperti ini. Nah, oke. Eh, Wall 1-nya ngikutin nama variabel. Platform ini ya. Variabel. Ngikutin variabelnya. Nggak. Wall_1. Oh, yang di atas. Nah, oke, sip. Yang mulai lagi.
Di running coba. Bisa nggak? Hmm, hmm. Kenapa Ya, baik? nggak Kenapa? mati wifi-nya. Kayak assassin lagi aja. Tadi kodenya masih ada yang aku kirim. Masih. Tadi kan habis live ya. Hilang kali ya. Kirim ulang. Copy. Oke. Udah coba kamu cek meeting chat. Ya, Nah, itu coba checking. Coba. Mana yang salah? Coba ini geser naik dikit, Bayu. Window-nya yang ini. BPS. Nah, coba kamu cek di line 12. Salahnya di mana? Coba running lagi. ya, Nah, ya. oke. Bingung nggak, Bayu? Ah, cuma titik sama koma ini. Mm-mm. Tapi secara kode paham ya? Nggak harus secara detail sih. Yang maksudnya yang penting flow-nya aja dapat, logiknya dapat gitu. Ya. Jadi ini kalau mau bikin objek, ya, bikin instance, ini kan variabel kita yang namain sendiri tuh, ya kan? Kita mau bikin objek pakai kelas apa? Oh, di sini kita pakai game sprite. Nah, game sprite, ketika kita bikin objek, nah itu tuh langsung jalan init, ya, langsung jalan init. Nah, di sini kita harus ngisi 1, 2, 3, 4, 5 parameter. Save, skip aja. Save, skip aja. Nah, ini kita harus isi 5 isian. 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama menjelaskan tentang gambar, lebar, tinggi, terus posisi X sama Y gitu.
Nah, sebenarnya kalau mau dilebarin gambar tadi ke gambar titik bisa juga. Ngaturnya berarti dari sini. Gitu. Nah, terus ini masih ingat nggak window bleed? Apa namanya? Eh, Window bleed. Kayaknya kemarin belum sampai sini ya. Ini nampilin gambar. Ya, kita pakainya window.bleed. Makanya kita manggil wall1.reset buat nampilin dindingnya. Gitu ya. Aku tambahin dikit ya, aku izin share screen sebentar. Aku izin oke. stop share. Bentar. Aku tambah dikit ya. Karena waktu kita mepet banget. Bentar. Share screen. Oke. Terus tadi kita udah bikin objek dinding. Oke. Nah, sama nanti kalau kita mau bikin player juga sama. Atau mau ditambah dulu gak apa-apa sih. Ini ya. Player sama dengan game sprite. Sama nanti ditampilin pakai reset. Berarti player dot reset gitu ya. Nih aku screenshot. Nih kalau mau bikin objek instance dari apa sih namanya? Dari monsternya, dari Pac-Man-nya gitu. Ya saya skin aja, tambah satu baris kode aja. Naruhnya berarti di baris setelah 13. Ya. Eh, Taruh di baris setelah 13. Hmm. Terus jangan lupa di baris 21-nya, berarti player udah reset juga. Tambahin player udah reset. Nah, oke, mulai aja. Nah, oke ya, sip. Belum bisa gerak, karena kita baru nampilin picture. Gitu. Untuk nampilin gambar aman ya, Bayu ya. ya. Oke, kalau gitu. Nah, sekarang kita lanjut untuk bikin daftar checklistnya. Nih, aku izin stop share. Nih ya, daftar checklist. Nih. Nah, is it necessary to somehow plan specific development steps separately, terpisah secara terpisah? Ya tentu saja, ya kan? It would be convenient to have a clear picture of the amount of work to be done. There's another planning tool for this, namanya checklist. Nah, nih checklist seperti ini. Pasti sebelumnya kita juga udah pernah pakai ini dan ini untuk eh, hari ini yang udah kita ngelakuin berarti yang bidding window, game loop udah, ini udah, ini udah. Ini tadi kita lupa kasih background ya, jadi tampil tetap hitam.
Create wall sprites. Ini juga udah, ya kan? Ini kan hero, ini sprites. Sprites. Dinding, sorry. Ya, ini aku screenshot. Silakan nanti ditambahkan di data checklist setelah main map. Ya, Hmm. yuk, saya screen aja. Eh, Back aja, back. Nah, balik lagi ke nomor 4. Nah, yang nomor 2. iya. Ya sudah, jangan lupa disimpan. Nah, itu aja baik untuk hari ini ya. Karena waktu kita udah habis, jadi aku izin stop share. So far aman ya, masih bisa dipahami dengan gampang meskipun apa sih? Yang penting logiknya dapat, yang penting logiknya dapat ya, nggak harus codingnya atau semua gitu enggak ya. Tapi logiknya dapat ya, Hmm. paham ya? Ya. Bagian mana yang It- harus nampilin gambar, bagian mana yang buat nampilin gambar, bagian mana yang kalau mau bikin eh instance, bikin objek kayak gitu. Oke, baik ya. Sebelum aku akhiri, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Wah, ah, nggak ada. So far belum ya? Oke, nggak apa-apa. Aku izin pamit aja, baik ya. Terima kasih untuk hari ini. Ketemu lagi minggu depan ya, Jumat jam 7 malam. Aku Denny izin pamit. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, Bayu. BK. Oke.